Selamat pagi, Bapak Nuno bersama teman-teman. Hari ini kelompok 7A ingin mempresentasikan SWOT analisis PT Samsung Mobile. Pertama-tama, saya akan menyebutkan nama kelompok 7A. Yang pertama itu ada Kristabella dengan saya sendiri, Andre Wiranur, Anggidina, dan Muhammad Alfian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang PT Samsung. Samsung adalah salah satu penyedia terbesar di dunia. Dimulai sebagai perusahaan perdagangan ekspor berbagai produk dari Korea Selatan ke Beijing, Cina, didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938. Samsung secara bertahap berkembang menjadi korporasi multinasional yang sekarang ini. Dan sejarah PT Samsung Mobile. Pada tahun 1938, Lee Byung-chul membangun perusahaan perdagangan ekspor di Korea yang menjual ikan, sayuran, serta buah-buahan ke Cina. Pada 1951, membangun pabrik tepung dan mesin membuat gula. 1958, ekspansi ke industri berbeda seperti keuangan, media, bahan kimia, serta pembangunan kapal. Pada tahun 1969, di tahun ini, barulah terbentuk Samsung Electronics sebagai perusahaan induk dan menghasilkan produk elektronik seperti TV, telepon seluler, radio, dan komputer lainnya. Pada tahun 1987, Lee Byung-chul wafat dan digantikan oleh Lee Kun-hee. Pada tahun 1990 sampai dengan 1997 melakukan ekspansi ke Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Thailand, Meksiko, Spanyol, dan Cina. Pada tahun 1993, Samsung Mobile Phone launching seri SH700. Pada tahun 1996, baru telepon seluler dengan nama perusahaan Samsung Mobile baru memasuki ke Amerika Serikat. Pada tahun 2009, market share global Samsung Mobile juga sudah berdiri lebih dari 17%, kedua dari Nokia. 2009 sampai sekarang, Samsung Mobile terus melakukan perkembangan pada telepon seluler dan sudah mendunia. Sekarang ini, Samsung memiliki lebih dari 20 pusat R&D di dunia. Salah satunya di Indonesia dengan sebutan SRIN, Samsung R&D Indonesia. Selanjutnya, di Samsung mengikuti filosofi bisnis yang sederhana, mencurahkan bakat dan teknologi untuk menciptakan produk unggulan dan jasa berkontribusi kepada masyarakat global yang lebih baik. Setiap hari personalnya menerapkan filosofi ini dalam kehidupannya. Pemimpin mencari bakat cemerlang dari seluruh dunia dan memberikan sumber daya yang mereka butuhkan yang menjadi yang terbaik atas apa yang mereka lakukan. Hasilnya adalah semua produk dari chip memori yang membantu bisnis menyimpan pengetahuan penting untuk ponsel yang menghubungkan orang di seluruh benua, memiliki kekuatan untuk memperkaya kehidupan, dan hal itu yang menjadikan masyarakat global yang lebih baik. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari PT Samsung Mobile. Visinya itu menginspirasi dunia dan menciptakan masa depan. Yang pertama itu misinya menginspirasi dunia dengan teknologi inovatif, produk, dan desain yang memperkaya kehidupan masyarakat dan berkontribusi kepada kemakmuran sosial dengan menciptakan masa depan yang baru. Dan arah strategisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada kreativitas, selalu menciptakan inovasi dan produk yang baru. Yang kedua itu ada kemitraan, dan yang ketiga itu ada karyawan yang hebat. Contoh dari karyawan yang hebat itu adalah membuat produk dan layanan dan memberi pelanggan kepuasan terbaik dan mempertahankan posisi pertama di dunia dalam lini usaha yang sama. Dan di sini juga ada top 5 smartphone companies. Yang pertama itu
ada Samsung, yang kedua itu ada Huawei, yang ketiga Apple, yang keempat Xiaomi, yang kelima Oppo, dan yang terakhir itu merek-merek yang lain. Dan Samsung mendapat peringkat yang Saya Muhammad Alfian Nugroho ingin membahas IFAS analisis. Yang pertama, internal factor, strength. Yang pertama, strength pertama itu menjadi pemasar ponsel nomor 1 di dunia. WEG-nya 0,20, rating 4,0, WEG score 0,60. Nah, di sini Samsung memiliki visi misi untuk membuat ponsel nomor 1 di dunia. Strength yang kedua, inovasi produk dan desain. WEG 0,10, rating 2,0, WEG score 0,20. Nah, inovasi produk dan desain dari Samsung sudah tidak bisa kita anggap sebelah mata lagi, karena dia ada harga, ada kualitas. Jadi ibaratnya untuk kalangan menengah ke atas lebih bagus menggunakan Samsung. Nah, yang strength yang ketiga itu ada variasi harga produk. WEG 0,05, rating 1,0, WEG score 0,05. Nah, ini variasi harga produk ini bersaing dengan HP-HP sejenis seperti HP-HP saingan dari Cina seperti Xiaomi, Vivo, dan Oppo. Dia memiliki harga produk yang mungkin baru-baru ini yang muncul dan mengeluarkan seri A dan seri M. Nah, itu untuk menjadi pesaing kuat untuk Xiaomi, Oppo, dan Vivo yang rata-rata harga di bawah 4 juta. Strike yang keempat memiliki R&D yang sangat bagus. WEG 0,15, rating 3,0, WEG score 0,45. Nah, selanjutnya weakness, kelemahan. Weakness yang pertama, tidak memiliki OS sendiri. WEG 0,20, rating 4,0, WEG 0,80. Ya, Samsung masih belum memiliki OS sendiri. Dia masih menggunakan Snapdragon. Tapi dia sudah mulai membuat OS sendiri seperti Samsung Exynos. Namun performanya masih jauh di bawah chipset yang lainnya seperti Snapdragon, MediaTek, dan Kirin yang dimiliki oleh Huawei. Nah, WEG yang kedua, harga lebih mahal untuk ponsel sejenis. WEG-nya 0,10, rating 2,0, WEG score 0,20. Nah, ini yang masih masalah bagi Samsung, karena Samsung masih bisa dibilang kita membeli brand. Kelemahannya tuh dia harga mahal, tapi kualitas isi dalam spek HP-nya itu kurang. Karena apa? Kita bandingkan dengan Samsung dan Xiaomi. Xiaomi dengan harga 2 juta bisa memiliki fitur yang sama dengan harga Samsung yang 4 juta. Yang selanjutnya, weakness yang ketiga, hanya tipe high end yang memiliki fitur fast charging. WEG 0,15, rating 3,0, dan WEG score 0,45. Nah, ini dia juga yang bikin kelemahan dari Samsung, karena hanya seri A, S yang memiliki fitur fast charging. Seri M dan J masih belum memiliki. Mungkin setelah video ini dibuat, seri M akan mengeluarkan fast chargingnya. Karena untuk membuat persaingan ponsel di dunia itu agak seimbang. Yang selanjutnya ada weakness yang keempat, kurang cocok untuk pecinta produk anti mainstream. WEG-nya 0,05, rating 1,0, WEG score 0,05. Iya, karena Samsung itu bisa dibilang hanya untuk orang yang brand, hanya untuk mencari sebuah ponsel yang hanya bagus dilihat dari luarnya saja, bukan dari mencari spek. Total skornya 1,0. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kali ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang external factor analysis SWOT. Yang pertama itu ada opportunities. Jadi yang pertama
era globalisasi mendorong peningkatan informasi dengan bobot 0,2, rating 4, dengan skor bobot 0,8. Lalu yang kedua, tingkat gengsi di masyarakat Indonesia dengan bobot 0,05, rating dengan 1, dengan skor bobot 0,05. Lalu yang ketiga, semakin berkembangnya era digital di zaman yang semakin modern ini dengan bobot 0,15, rating 3, dengan skor bobot 0,45. Lalu yang keempat, munculnya berbagai macam aplikasi mobile dengan bobot 0,1, rating 2, dengan skor bobot 0,2. Lalu ada strategi trade. Yang pertama, reputasi pesaing Apple yang semakin meningkat dengan bobot 0,15 dengan rating 3 dan skor bobot 0,45. Lalu trade yang kedua, Google Android tidak sepopuler iOS dengan bobot 0,2 dengan rating 4 dan skor bobot 0,8. Lalu trade yang ketiga, banyak munculnya kompetitor pesaing dengan harga murah dengan kualitas yang bagus dengan bobot 0,1, rating 2, dan skor bobot 0,2. Lalu trade yang keempat, konsumen memiliki banyak pilihan terhadap merek lain dengan bobot 0,5, rating 1, skor bobot 0,05 dengan total skor 1. Lalu selanjutnya ada tabel SWOT matrix dari strategi strength dengan opportunity, terus strength dengan threat, weakness dengan opportunity, dan weakness dengan weakness threat. Strategi weakness threat. Jadi yang pertama, strength dengan opportunity memiliki R&D yang bagus dan era globalisasi mendorong peningkatan informasi. Lalu yang kedua, inovasi produk dan desain dan tingkat gengsi di masyarakat Indonesia. Lalu ada weakness dan opportunity. Strategi weakness opportunity ini hanya tipe high end yang memiliki fitur fast charging. Lalu opportunity semakin berkembangnya era digital di zaman sekarang yang semakin modern. Lalu yang kedua, tidak memiliki OS sendiri, dan opportunity tidak tingkat gengsi di masyarakat Indonesia. Nah, strategi selanjutnya strength dengan trade. Nah, di sini strengthnya menjadi pemasar ponsel nomor 1 di dunia, dan trade-nya konsumen memiliki banyak pilihan terhadap merek lain. Nah, yang kedua, strength 4 memiliki R&D yang bagus, dan trade-nya nomor 1, reputasi pesaing Apple yang semakin meningkat. Lalu strategi weakness trade yang selanjutnya, weakness yang pertama, tidak memiliki OS sendiri, dan trade-nya nomor 1, reputasi pesaing Apple yang semakin meningkat. Lalu strategi weakness trade yang selanjutnya, weakness-nya harga lebih mahal untuk ponsel sejenis, dan trade-nya ketiga, banyak munculnya kompetitor pesaing dengan harga murah dan kualitas bagus. Ya, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.